Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Pada video kali ini kita akan membagikan cara servis lampu LED tingkat dasar. Ini tentang materi-materi dan juga teori yang akan saya sampaikan dengan simpel dan sederhana sesingkat mungkin. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di komentar di bawah sana. Dan bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Semoga channel ini semakin membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, marilah kita simak video ini sampai habis. Terima kasih. Cek tes 1 2 3 1 2 3. Cek halo 1 2 3. Dicoba, dijajal, tes. Nah, oke. Pada video kali ini mungkin sangat spesial sekali bagi kita semuanya, dikarenakan pada video kali ini saya akan membahas mengenai servis lampu LED mulai dari dasar ya. Mulai dari pengenalan, dikarenakan yang berada di channel ini biasanya tidak rata sudah bisa semua. Ada yang masih pemula, yang masih belajar dalam elektronika. Maka dari itu di video yang spesial ini saya akan membahas mulai dari dasar pengetahuan elektronik dengan pendekatan yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Dikarenakan elektronik itu biasanya rumus-rumus jelimet, tetapi pada video kali ini akan saya terangkan tentang servis lampu LED ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sebelum kita mulai video kita kali ini, jangan lupa untuk klik tombol sukanya untuk video ini ya, dan juga berkomentar di video ini nantinya. Dan di akhir video ini nanti akan saya kasih pertanyaan, nanti bisa kamu jawab di kolom komentar. Semoga dengan kamu menjawab nanti bisa menambah pengetahuan kita semuanya mengenai servis lampu LED ini ya. Langsung saja, ini beberapa pembahasan atau urutan yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama, pengenalan, yaitu memahami apa itu arus atau tegangan AC atau DC itu apa. Kemudian yang kedua adalah kita bahas adalah voltase. Voltase itu apa, bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ampere. Ampere itu apa, kemudian cara ngeceknya gimana. Kemudian yang keempat adalah watt. Dan yang kelima adalah tegangan kerja dan arus LED. Langsung saja ini kita menginjak materi yang pertama, yaitu AC ataupun DC. Jadi listrik itu ada dua, ada AC, ada DC. Secara garis besarnya atau secara mudahnya ini saya terangkan mengenai tegangan AC dulu. AC itu adalah tegangan bolak-balik. Jadi di dalam satu tegangan dia memiliki dua, yaitu positif dan juga negatif. Kita garis, ini garis tengah ya. Tegangan AC itu seperti ini gambarnya, dan seterusnya, ini terus seperti itu. Dan yang di atas ini adalah bagian positif, dan yang bawah adalah negatif ya. Untuk tegangan LED, ini LED ini adalah dioda, jadi tegangannya adalah DC. Kalau yang ini tadi AC. AC itu adalah AC arus listrik biasa, itu 220 volt rumah kita itu AC. Jadi tegangannya seperti ini. Kalau DC ya,
dia seperti ini, dia tegangannya lurus. Ini DC yang baterai biasanya. Nah, ini positif. Nah, ini garis tengahnya. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, kalau positif dia di atas, kalau negatif dia ada di bawah. Nah, biasanya di mesin lampu itu ada dioda Brit. Brit itu biasanya diodanya, kalau yang enggak SMD itu biasanya ada 4. Nah, biasanya ada 4. Nah, seperti ini gambarnya. Ini tujuannya apa? Dipasang dioda Brit ini adalah untuk memecah arus, memecah tegangan positif dan juga negatifnya. Jadi tegangan seperti ini kalau kita lewatkan dioda, dan diodanya bentuknya seperti ini, nah dia nanti hasilnya adalah yang ini hilang. Jadi dia tinggal positifnya saja. Nah, cara kerja diodanya seperti itu, untuk menyaring dari ini, dari plus min menjadi seperti ini. Tapi kalau kita balik diodanya, nanti kita pasang di sini, kita balik. Nah, yang di sini nanti keluarnya adalah sini. Nah, dia ke bawah. Yang di sini hilang. Nah, jadi yang bisa lewat ada di bagian minnya. Kalau ini tadi yang lewat di bagian plusnya saja. Nah, untuk DC seperti itu. Jadi untuk LED ini adalah pakai DC. Mungkin itu saja kita pembahasan mengenai arus AC dan juga DC. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah voltase. Kita sering dengar voltase itu. Voltase itu sebenarnya apa? Kalau saya gambarkan, voltase itu adalah tinggi dari suatu arus. Nah, kita ibaratkan di sini adalah tandon. Nah, di sini tandon air. Kemudian di sini ada tanah. Ya. Tingginya ini, tinggi dari galon inilah yang disebut dengan voltase. Tinggi dari galon ini adalah voltase. Harus kita ingat-ingat ya. Secara garis besar seperti itu, secara gambaran, tinggi galon ini adalah voltase. Makanya kalau kita memasang galon di rumah itu, kalau kita pasang sangat tinggi, dia arusnya itu akan cepat sekali, nyemprotnya sangat keras sekali. Tapi beda lagi kalau kita membuka keran dari dispenser galon air ya, ini dikarenakan dia tingginya sangat rendah atau voltasenya rendah, dia mengalirnya juga pelan sekali ya, itulah yang dinamakan volt ya. Secara visualnya seperti itu, volt ini. Kalau listrik itu nggak bisa dilihat ya, bisanya dites, dan pengetesannya menggunakan voltmeter. Jika ada baterai seperti ini, nah, ini kita sambung dengan voltmeter. Nah, sambung dengan voltmeter. Nanti keluar voltasenya berapa. Kemudian yang ketiga, ini adalah ampere. Nah, jika tinggi adalah voltase, maka ampere ini adalah diameter dari pipanya, diameter dari pipa ini. Inilah yang saya sebut sebagai ampere. Jika dinalar ya, jika kita memasang tandon yang sangat tinggi, kemudian kita berikan pipa yang kecil, dia nyemprotnya keras tetapi kecil. Beda ketika kita kasih
pipa yang besar, misalnya yang kecil ini adalah 1/4 inci, nah, tapi kalau ini 1 inci atau 1 dim ya, ini 1/4 dim atau 3/4 dim, terus ini misalnya 3 dim, nah, bisa dipastikan kalau arusnya di sini sangat besar sekali sehingga tandonnya cepat habis. Atau baterainya, jika kita menggunakan baterai ini barat tandon, nah, ketika kita buka arus yang sangat besar, pipanya besar, mengalirnya sangat deras sehingga menjadikan dari baterai ini cepat habis. Kalau kita bandingkan dengan galon ataupun tandonnya juga cepat habis. Itulah yang disebut dengan ampere. Jadi voltase adalah tinggi, kemudian ampere sama dengan adalah lebar dari pipa keluaran. Nah, itulah yang disebut dengan voltase dan juga ampere secara singkatnya. Kemudian ini kita bahas adalah watt. Watt itu adalah perkalian dari kedua ini, ampere dan juga volt. Nah, voltase. Ampere dikali voltase ini adalah hasilnya adalah watt. Nah, kita gambarkan. Watt itu biasanya rumusnya adalah P sama dengan arus dikali voltase. Nah, jika arus ini kita ibaratkan ya, arus ini misalnya 1 ampere dikali voltase misalnya 20 volt, maka powernya adalah 20 dikali 1 sama dengan 20 watt ya. Jika arusnya 5 ampere dikali 10 volt, maka wattnya di sini adalah 5 dikali 10 adalah 50 watt. Jadi seperti itu. Jika kita aplikasikan ke LED, itu biasanya jika LED itu 10 watt, maka jika arusnya itu 150 miliampere, voltasenya itu berapa? Nah, tinggal kita hitung 10. Kalau kita cari di bagian voltasenya, jadi kita dibagi 150 miliampere itu adalah 0,15. Jadi kita hitung 10 dibagi 0,15 ya, 66,6 dengan 66,6 volt. Nah, seperti itu. Misalnya lagi, jika 7 watt kemudian voltasenya 43,4, maka arusnya berapa? Nah, power yang ini voltase, arusnya adalah 160 miliampere. Ini tinggal kita bolak-balik untuk rumusnya ini ya. Jadi 7 dibagi 43 sama dengan 160 miliampere. Jika voltase kita cek misalnya LED voltasenya 90,
Kemudian arusnya kita cek pakai ampere meter, misalnya 155 misalnya ya, miliampere. Powernya berapa atau wattnya berapa, tinggal kita hitung. P sama dengan I kali V, 90 dikali 0,155, maka hasilnya kita hitung dulu, 90 dikali 0,155, hasilnya 13,95. Kita bulatkan menjadi 14 watt. Nah, itulah rumus dari power atau watt. Jadi kita harus cek LED-nya itu kalau kita pengen buat LED di lampu. Caranya adalah kita kasih ampere meter di bagian driver. Ini biasanya driver, nah, outputnya ada 2, plus dan juga min. Yang min kita taruh ke min LED, dan plusnya kita taruh plus ampere meter ya, plus ampere meter. Nah, min ampere meter ini kita sambungkan plus LED, nanti akan keluar ketika kita nyalakan, dia keluar ampernya berapa, akan keluar. Kemudian kita bahas adalah tegangan kerja LED. Tegangan kerja LED itu biasanya memiliki tegangan kerja sesuai dengan speknya. Ada LED yang 3 volt, ada juga yang 6 volt, ada juga yang 9 volt, ada juga yang 18 volt ya. Jadi masing-masing voltase ini adalah tegangan kerja. Kalau kita cek voltasenya tegangan kerja 6 volt menggunakan adaptor 3 volt, dia tidak akan menyala. Tetapi kalau kita cek 3 volt menggunakan adaptor 6 volt, nah, nanti akan putus LED-nya dikarenakan over voltasenya. Kemudian mengenai arus LED, di sini biasanya sudah ada speknya untuk setiap LED ini ya. Tinggal kita baca di datasheetnya LED-nya, speknya itu berapa. Misalnya 6 volt 100 miliampere ya. Jadi ketika kita tes itu kita gunakan 6 volt, nah, nanti dia akan keluar arus 100 miliampere. Ini standar dari pabriknya. Jika kita tambah misalnya 6 volt menjadi beberapa volt, kita lebihi, nanti dia arusnya enggak 100 miliampere, tetapi dia akan bertambah dan akan bertambah pula panasnya ya, seperti itu ya. Ini ada sedikit soal, ini tolong dikerjakan, dan semoga dengan tonton video ini kamu akan semakin mahir dalam servis lampu LED. Ini soalnya yang pertama adalah diketahui ya, voltase dari LED-nya itu adalah 90 volt. Kemudian arusnya ini ketika kita cek menggunakan ampere meter, dia keluar 0,11 miliampere atau 110 miliampere. Nah, ini yang ditanyakan berapa watt. Lampu LED ini berapa watt? Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, sedikit belajar ya. Soal yang kedua, diketahui ini voltasenya LED itu 45 volt. Ketika kita cek, kita nyalakan, kita cek di plus minnya itu 45 volt, dan arusnya kita ketahui 0,11 ampere atau 110 miliampere juga. Nah,
untuk wattnya ini berapa? Ya, tolong dijawab di kolom komentar dari video ini. Nah, semoga dengan menjawab dari pertanyaan yang mudah ini, nanti sebagai awal kamu memahami materi ini, dan saya doakan menjadi ahli servis lampu LED. Jangan lupa like video ini dan juga berkomentar kehadirannya di video ini. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai video kita kali ini. Semoga materi-materi yang berada di video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa klik tombol suka dan komentar di bawah video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan share video ini ke teman-teman tuser lainnya supaya banyak yang mengetahui dari materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Terima kasih telah menonton video kita kali ini.